diberikan judul apa kegunaan ratib seribe. Kita amalkan. Ini adalah satu pandang kasyafnya Abuya, karena Abuya ini adalah wali kutubul aktab. Wali makna wali kutubul aktab, wali pemimpin daripada segala pemimpin pada zaman ini. Maka tidak salah dikatakan oleh para ulama lainnya, ulama yang berasal daripada luar negeri, bahwa segala kunci, memegang kunci ruh, segala ruh aulia Allah yang ada di dalam muka bumi ini berada di tangan Abuya. Ini yang tahu hanyalah orang wali-wali saja. Seperti kita ini, kita tidak mengetahui apakah Abuya ini wali Allah atau tidaknya. Orang alim itu bisa diketahui orang itu alim, hanya orang malim yang mengetahuinya. Bukan kealiman orang itu diketahui oleh orang bodoh. Jadi Abuya kasyaf, Abuya ini tahu apa yang dibutuhkan oleh umat pada zaman yang penuh fitnah ini. Abuya sangat sayang kepada kita. Abuya rela disesatkan berpuluhan tahun. Abuya dikafirkan. Abuya dikeluarkan daripada keluarga. Ini adalah salah satu akhlak yang mulia. Apakah kita buta melihat akhlak Abuya ini? Inilah tanda Abuya ini berakhlak yang mulia. Jadi inilah tanda sayang Abuya itu kepada kita, memberikan amalan, yaitu ratib seribe. Abuya pernah berkata, ratib seribe itu adalah tarekat. Maknanya, melalui ratib seribe ini kita bisa menghidupkan hati kita yang sudah mati dan hati yang sudah lumpuh. Karena letak nafsu itu di hati, letak nafsu itu di kemauan kita. Dengan mengadakan ratib seribe ini, kita bisa meletakkan Allah di dalam batin kita, agar kita ini bisa bertaslim kepada Allah sepenuh-penuhnya. Inilah cara menghilangkan nafsu dan cara untuk menghiasi diri kita ini dengan sifat-sifat yang mulia, bukan ibadah. Ibadah ini tidak akan bisa membuat kita menjadi baik. Ilmu dan ibadah kita itu tidak akan bisa menzahirkan akhlak yang mulia apabila ilmu dan amal itu masih diliputi oleh nafsu. Maka inilah Abuya, bagi orang-orang yang tidak pernah salah, orang yang tidak pernah mengerjakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, dengan sebab adanya ratib seribe ini digagas oleh Abuya,
agar umat ini bisa mengingat Allah dan bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan ratib seriba inilah yang membuat bagi tengku-tengku kalangan pesantren agar ilmu yang dia cari selama ini bertahun-tahun bisa menjadi hidup, ada manfaatnya. Ilmu yang dicari dari pesantren ini bukan untuk menipu orang. Dan kenapa tengku-tengku sekarang ini menolak? Sampai sekarang awalnya terjadi penyalahan ajaran Abuya ini bagian pantai timur utara, dan sekarang terjadi di bagian Klub Utara Aceh Selatan. Baliho di Abuya tadi sore dicabut, dikoyak. Putu Abuya dikoyak-koyak, dicabut-cabut. Kemana akhlak mereka? Kemana batin mereka itu memandang? Jadi oleh karena itu kepada jamaah-jamaah umumnya dan khususnya kepada saya, melihat kondisi Abuya telah tua, tenaga telah berkurang. Abuya sering mengatakan di atas balai tahun 2018, Abuya mengatakan aku tidak lama lagi meninggal. Barusan ini Abuya mengatakan kepada kami, aku hanya setahun lagi. Kalau tidak meninggal, Abu tinggal tidur di atas kasur, tidak bisa berjuang lagi. Maka kepada kita murid-murid Abuya inilah, melihat kondisi Abu seperti ini dan banyak virus-virus yang melanda kepada MPTT, baik itu virus daripada luar ataupun virus daripada dalam. Yang dimaksud virus daripada luar, hambatan yang datang daripada luar organisasi MPTT. Orang-orang menyesatkan MPTT. Dan virus dari dalam, orang tengku-tengku yang berada di dalam organisasi MPTT ini tidak satu kemauan. Ada yang berkeinginan di sana, ada yang berkeinginan begini, ada yang berkeinginan begitu. Ini dikatakan virus corona di dalam MPTT. Maka dengan sebab ada virus ini, marilah bapak-bapak, ibu-ibu, kita menguatkan kemauan kita dengan satu cara saja. Hanya kita lihat saja semangatnya Abuya. Bagaimana Abuya memperjuangkan ajaran ini? Kalau bisa kita melihat semangat Abuya itu, agar semangat kita tidak turun dan kendor. Maka saya sarankan sekali lagi, marilah kita perjuangkan ajaran kesufian ini. Marilah kita mengikuti jejak Abuya semampu kita. Ada kala kita dakwahkan kepada orang lain yang bila mampu. Kalau seandainya kita merasa tidak mampu untuk mendakwahkan dan menolak fitnah daripada orang, setidaknya kita dakwahkan kepada diri kita dengan cara
mengamalkan apa yang diajarkan oleh Abuya. Mungkin hanya sekianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadhanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.